Dua kasus yang bisa dikatakan serupa tapi tak sama tergambarkan dari dua petarung dari dua promosi yang berbeda antara Usman Nurmagomedov dan Khalil Rountree, di mana keduanya ini akan berlaga di pertarungan gelar. Meski demikian ada perbedaan dari kasus keduanya, di mana yang satunya meski telah mengakui tidak ada menggunakan zat terlarang dan walau dalam pemeriksaan memang belum terbukti jenis zat yang digunakan Usman, akan tetapi sang juara kelas ringan Bellator ini menjalani skor dan penangguhan pertarungan. Lain halnya dengan Rountree yang baru saja diputuskan terbukti menggunakan zat terlarang, akan tetapi pertarungan gelarnya tetap dilaksanakan. Apa yang membuat perbedaan ini berlaku kepada kedua petarung tersebut? Ini dia ulasannya. Usman Nurmagomedov akhirnya berterus terang tentang kegagalan tes narkoba yang membuatnya tidak dapat beraktivitas sejak Oktober. Nurmagomedov, juara bertahan Bellator kelas ringan, harus mengakui kekalahannya dalam mempertahankan gelar atas Brent Primus di Bellator 300 akibat dari sanksi yang diberikan kepadanya dari pembatalan pertarungannya oleh Komisi Atletik Negara bagian California karena gagal dalam tes narkoba pada bulan Oktober. Tidak hanya sampai di situ saja, Nurmagomedov juga dijatuhi hukuman larangan bertanding selama 6 bulan serta denda sebesar $50 Amerika Serikat. Akan tetapi rincian dari hukuman ini masih belum jelas karena tidak diketahui secara pasti zat apa secara positif yang dituduhkan kepada Usman. Namun menurut perjanjian penyelesaian yang ditandatangani oleh pejabat eksekutif CSAC Andy Foster dan Usman Nurmagomedov itu sendiri, sang juara memberikan bukti bahwa zat terlarang tersebut diresepkan kepadanya oleh seorang dokter dan menyatakan bahwa zat terlarang itu untuk penggunaan terapeutik. Dengan persyaratan penyelesaiannya yang kini terpenuhi, Nurmagomedov dengan rekor 17 kemenangan tak terkalahkan akan kembali dalam laga utama Bellator Champion Series yang digelar di San Diego pada tanggal 7 September melawan Alexander Shaibli dengan rekor 24 kemenangan dan 3 kekalahan. Dan sebelum pertarungan gelar itu berlangsung, Usman baru-baru ini membicarakannya kepada MMA Junkie tentang ujian yang dialaminya dan tetap mempertahankan ketidakbersalahannya terhadap spekulasi apapun bahwa kasusnya melibatkan obat peningkat performa. We have deal with California like commission, like this is like I cannot tell to media or somewhere they cannot to do, and but it was like medication because of if it was like steroid they have to say, hey, this is steroid, this is this steroid, and they have to give me like more time to disqualification. They have to give me more time, like year, 2 year, you know, like we have example for other guys, for other athletes. That's why it was medication, and this is like nothing, you know. Everything is good now. I don't care. I'm good. Yeah. I didn't do nothing. I know who I am. I never did something like steroid or something like that. And people talk about this only because of they cannot win us, you know, and they have to say something. And they choose this way. Oh, these guys steroids. Guys, okay. You can talk like whatever you want, but who cares? Usman Nurmagomedov yang merupakan sepupu dari anggota Hall of Fame UFC Khabib Nurmagomedov dan saudara dari petarung kelas bantam UFC yang juga tak terkalahkan Umar Nurmagomedov, mengatakan dia tidak khawatir dengan orang-orang yang meragukan prestasinya karena kegagalan tes narkoba pada resumenya. Juara kelas ringan 26 tahun itu mengatakan jika dia merasa damai dan tahu bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun dan menganggap argumen apapun yang menentangnya hanyalah upaya untuk mencari kesalahan dalam sejarah yang hampir sempurna di balik nama keluarganya. Meski demikian, Usman tidak terlepas dari hukuman yang diberikan oleh pihak komisi, di mana sanksi ini cukup merugikannya di saat masa skorsing tersebut. Dan lain halnya dengan pertarungan yang satu ini di promosi UFC,
di mana setelah sebelumnya Khalil Rountree yang masih memiliki penyidikan kasus dari dugaan narkoba yang dilakukannya, dan setelah menunggu keputusan dari pihak komisi bahwa calon penantang gelar di divisi kelas berat ringan itu yang akan berhadapan dengan Alex Pereira di UFC 307. Akhirnya Komisi Atletik Nevada baru saja mengeluarkan keputusan mereka sebagai hukuman resmi kepada Khalil Rountree. Ya, keputusan yang bisa dikatakan paling ditunggu dari komisi penyidik ini akhirnya keluar dengan maklumat bahwa pertarungan Khalil Rountree melawan Alex Pereira di UFC 307 masih bisa digelar meskipun Rountree terbukti menggunakan doping yang diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 30 Agustus 2024, seperti yang dilaporkan oleh media MMA Junkie. Namun dari keputusan itu ada satu hal yang memuluskan pertarungannya, di mana pihak komisi yang telah menghukum Rountree dengan durasi waktu skor selama 4,5 bulan dari masa penuntutan dan berakhir sebelum tanggal 5 Oktober 2024. Sementara UFC 307 akan digelar pada tanggal tersebut, yang mengartikan sebelum acara itu berlangsung, Rountree telah terbebas dari masa hukuman scoring. Meski demikian, sebagai pesaing yang baru saja terbukti menggunakan narkoboy, rencana pertarungan itu tetap berlangsung padahal seharusnya Rountree masih menerima konsekuensi dari promosi meskipun telah mengakhiri masa scoringnya, karena pencatutan namanya sebagai penantang gelar masih dalam masa terbukti menggunakan narkoboy. Selain itu, penantang divisi kelas berat 34 tahun ini juga dikenakan denda sebesar 157,4 dolar Amerika Serikat untuk biaya penuntutan sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian yang disetujui oleh anggota komisi. Komisi memuji Rountree yang hadir di sidang tersebut karena melaporkan sendiri masalahnya dan bersikap kooperatif selama proses berlangsung, di mana hal ini diakui oleh salah seorang hakim NIC Dallas Hound. Dan setelah menerima hasil keputusan sidang itu, Rountree diberi kesempatan untuk berbicara dengan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada komisi atas penyidikan mereka terhadap masalahnya. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah menyelidiki detail masalah ini. Hal ini benar-benar telah membuat perbedaan besar dalam segala hal yang terjadi saat ini dalam hidupku. Aku sangat menghargai kalian semua karena telah meluangkan waktu ekstra untuk menyelidiki detailnya, katanya seperti yang dikutip dari MMA Junkie. UFC telah men-skor Rountree secara internal selama 2 bulan melalui program anti-doping mereka Combat Sports Anti-Doping karena kegagalan tes narkoboy pada tanggal 4 Mei lalu. Rountree menyerahkan sampel urin yang dinyatakan positif mengandung steroid anabolik DEA. Menurut CSID, Rountree melaporkan sendiri bahwa dirinya tidak sengaja mengonsumsi suplemen campuran yang mengandung DEA. Sampel tersebut kemudian diperiksa oleh tim ahli uji Sports Medicine Research and Testing Laboratory dan sesuai dengan apa yang diklaim Rountree. Dari kasus ini, Rountree adalah orang pertama yang mengumumkan kegagalan tersebut secara terbuka, yang mengakibatkan dikeluarkannya dia dari acara utama bersama UFC 303 pada tanggal 29 Juni melawan Jamal Hill. Melalui dokumentasi yang disediakan oleh Rountree, CSID mengonfirmasi bahwa sebuah perusahaan suplemen mengirim produk campuran terapi kepadanya tanpa persetujuan terlebih dahulu, dan CSID mengklaim bahwa pemilik perusahaan suplemen tersebut mengakui kesalahannya sebagai bentuk dari kelalaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.